Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 8 dari alur Battle Through the Heaven kelanjutannya ini ya, yang berjudul Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, kelompok Xiaoyan telah berhasil melewati rintangan pertama. Di rintangan pertama ini, Xiaoyan dan kelompoknya menduduki peringkat kedua. Lalu mereka melanjutkan perjalanan mereka ke rintangan kedua. Xiaoyan lalu kemudian dia memimpin masuk ke dalam pusaran air dan yang lainnya mengikutinya dari belakang. Pada saat yang sama, ada sosok yang berdiri di tepi danau dan melihat pemandangan itu. Wajahnya terlihat sangatlah suram dan mengerikan. Ya, dia adalah Jiang Ya. Di belakang Jiang Ya ada dua orang lainnya yang sedang berdiri. Mereka adalah Wang He dan juga Xin Yu. Mereka terus berdiri di tepi danau emas. Mereka melihat ke arah danau emas yang bertabur bintang 10 bintang. Sementara itu, pada saat yang sama, Suning sedang duduk di area kediamannya. Di depannya ada sosok bayangan. Baiklah, ingat. Jangan biarkan mereka hidup, tetapi jangan biarkan jiwa mereka hilang, ucap dari Suning kepada sosok bayangan itu. Jelas sebenarnya dia memiliki sebuah rencana rahasia yang tiada lain tidak diketahui oleh Jiang Ya. Bayangan itu pun tidak berbicara lagi, dia hanya diam lalu menghilang setelah mendengar perintah dari Suning itu. Sampah dari dunia bawah, aku ingin menghancurkan kalian semua di sini, ucap dari Suning. Sementara itu di danau emas, semua orang sedang berendam. Begitu juga dengan Xia Jinghui. Dia ternyata ikut berendam. Padahal dia tidak bisa menyerap energi itu. Aku harus berpura-pura menyerap energi ini. Karena aku tidak mau terlihat memalukan kali ini. Gumam dari Xia Jinghui. Tetapi setelah beberapa saat berlalu. Ini sangatlah membosankan. Kenapa tidak ada seekor ikan pun di kolam ini? Ucap dari Xia Jinghui. Xia Jinghui hanya bisa bertahan beberapa menit saja di sini. Dia berendam di dalam kolam dan setelah itu berdiri, berjalan-jalan dan mengelilingi kolam itu. Pada saat ini, Xia Jinghui sedikit curiga dan dia pun langsung menyebarkan kekuatan jiwanya dengan segera. Tiba-tiba suara angin kencang menghantam kerangka Xia Jinghui. Tetapi untungnya kekuatan jiwa miliknya sudah membentuk penghalang sehingga tidak ada sesuatu hal yang terjadi pada dirinya. Lalu 3 bayangan hitam pun muncul di depannya. 3 bayangan itu berkomunikasi satu sama lainnya. Setelah saling memandang, mereka pun lalu berpencar. Sekelompok sampah dengan kekuatan jiwa yang lemah. Ucap dari Xia Jinghui. Dia langsung bergegas dan membuat mereka tidak bisa bergerak dengan kekuatan jiwanya. Lalu dia memegang sebuah pedang dan menyerang bayangan terdekat. Hiat seping buar. Namun saat Xia Jinghui menusuk kepala bayangan hitam itu, malah pedangnya yang menjadi sedikit retak. Xia Jinghui telah mengerahkan kekuatan jiwanya untuk membuat ketiga bayangan ini tidak bisa bergerak. Dan ini tidak bisa bertahan lama. Sialan, sekarang ketiga bayangan itu bisa bergerak lagi walaupun agak lambat. Xiaoyan, musuh akan segera datang, ucap dari Xia Jinghui mencoba berkomunikasi dengan jiwa Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya. Tetapi Xiaoyan tidak menanggapi itu. Dia masih berdiam diri dan berendam di kolam itu dan menyerap semua energi di kolam itu. Selangkah lagi Xiaoyan akan mencapai puncak Dausian bintang 2. 3 bayangan itu tampaknya telah menemukan Xiaoyan kali ini dan ketiga bayangan itu saling memandang lalu langsung menyerang ke arah Xiaoyan. Xia Jinghui lalu memblokir serangan ketiga bayangan hitam itu. Tetapi dia sudah sangatlah lemah. Kekuatan jiwa Xia Jinghui dengan cepat menghilang. Dan kecepatan ketiga bayangan itu secara bertahap lalu pulih. Dan pemblokiran Xia Jinghui menjadilah tidak berguna. Dan salah satu bayangan hitam lalu memulihkan sebagian besar kecepatannya. Lalu tiba-tiba Xia Jinghui mengerahkan seluruh kemampuannya. Dan kepala Xia Jinghui pun terputus dan menghantam bayangan itu. Buar! Apa-apaan ini? Ucap dari salah satu bayangan itu. Xia Jinghui mengabaikan perkataan itu. Dan kepala Xia Jinghui yang telah terlepas terus menyerang kepada bayangan itu.
Buar, buar, buar. Pada saat yang sama, ada suara angin yang berembus dan tiba-tiba tengkorak Xie Jinghui retak dan terpotong menjadi dua. Kecepatan tiga bayangan itu tiba-tiba menjadi semakin cepat. Mereka bergegas ke arah Xiaoyan. Buar! Pada saat ini tubuh ketiga bayangan itu tiba-tiba terhenti lagi. Mereka tidak dapat bergerak sedikit pun kali ini. Bangunlah, sekarang giliranmu. Dalam pikiran Xiaoyan, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Xiaoyan, bangunlah, sekarang giliranmu. Dalam pikiran Xiaoyan, tiba-tiba ada sebuah suara terdengar. Xiaoyan secara paksa dibangunkan kali ini. Jika saja dia tidak dibangunkan secara paksa, mungkin saja kekuatan Xiaoyan bisa ditingkatkan lebih banyak lagi. Tetapi ini karena mungkin saja persoalan hidup dan mati. Jika dia tidak dibangunkan sekarang, itu akan sangatlah berbahaya. Lalu Xiaoyan pun membuka matanya dan tubuhnya pun mulai berdiri. Kemudian lengannya langsung menggenggam pedangnya dan dia langsung menebaskannya ke arah bayangan hitam yang pertama. Spring, buar. Bayangan hitam itu pun langsung jatuh ke tanah. Sementara dua bayangan lainnya masih tidak bisa bergerak. Lalu dia menebasnya lagi dan langsung merobohkan kedua bayangan lainnya. Bebek, buar. Kepala tiga bayangan itu semuanya telah dihancurkan oleh serangan Xiaoyan. Tidak hanya itu, dia pun segera menembakkan api surgawi ke arah tiga bayangan hitam itu. Sehingga mereka musnah menjadi abu. Setelah itu, Xiaoyan pun buru-buru mencari Xie Jinghui. Xiaoyan, apa yang sedang kamu cari? Tiba-tiba sebuah suara terdengar di belakang Xiaoyan. Xiaoyan lalu berbalik dan terkejut karena melihat Xie Jinghui berdiri di belakangnya, tetapi tengkoraknya telah berubah. Setengah badannya tampak terpisah dengan kepalanya dan setengahnya lagi tampak terpisah dari pantatnya. Ini sangatlah memalukan. Xiaoyan lalu berkata, "Apa yang terjadi Xie Jinghui?" ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu Xie Jinghui pun lalu berkata, "Tampaknya aliansi dewa ingin segera menyingkirkan kita." Mendengar itu pun Xiaoyan ingin melaporkannya kepada pihak Hongmen Star. Namun dia tidak punya banyak bukti yang kuat kali ini. Saat ini Xiaoyan pun bangun lebih awal. Padahal penyerapan energinya belum selesai. Dan sekarang Xiaoyan khawatir jika dia masuk lagi ke dalam kolam, dia akan diserang lagi. Ya, melihat tengkorak Xie Jinghui yang berantakan, Xiaoyan pun merasa bersalah kali ini. Maaf, aku lengah akan hal ini. Aku tidak akan menyangka bahwa aliansi dewa akan menyerang kita secara tiba-tiba. Ini benar-benar licik. Apakah kamu baik-baik saja Xie Jinghui? Ucap dari Xiaoyan sambil menatap ke arah Xie Jinghui. Bukannya hanya kepala Xie Jinghui saja yang terluka, tetapi banyak tulang yang retak di antara tubuhnya. Ini membuat Xiaoyan merasa sangat khawatir kepadanya. Saat melihat ekspresi Xiaoyan, Xie Jinghui pun tertawa. Hahaha, Xiaoyan jangan khawatir, aku ini kan sudah mati sejak lama. Dan tidaklah lagi merasakan sakit, ucap dari Xie Jinghui. Xiaoyan pun terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu dari Xie Jinghui. Ternyata tubuh dan kerangka Xie Jinghui ini memang benar-benar tubuh yang abadi. Lalu kemudian Xie Jinghui menyesuaikan kembali tulang-tulangnya dan menyusunnya lagi. Meskipun tubuhku ini adalah abadi, tetapi ini membatasi kemampuanku. Dan mungkin saja jika kerangka ini benar-benar hancur, aku akan benar-benar mati saat itu, ucap dari Xie Jinghui. Tenanglah, kita pasti akan mendapatkan cara untuk melepaskan kutukan itu darimu. Lalu kekuatanmu akan kembali ke puncaknya lagi dan bisa menikmati ribuan gadis nantinya, jawab dari Xiaoyan. Setelah mendengar kata-kata cabul Xiaoyan itu, Xie Jinghui pun segera mengangguk dan bersemangat lagi. Dasar pria hidung belang. Setelah itu pun Xiaoyan lalu tersenyum. Setelah beberapa saat, orang tua petugas Hongmen Star lalu melihat ke arah danau dan dia pun terkejut karena dalam kolam itu ada noda darah. Hei, bagaimana mungkin ada darah di sini? Apakah ada yang sedang berkultivasi dengan cara yang aneh? Ataukah orang-orang aliansi dewa berhasil membunuh orang-orang dari dunia bawah itu? Ucap dari orang tua itu menatap dengan curiga. Lalu seiring berlalunya waktu, cahaya keemasan dari sungai perlahan-lahan pun menghilang.
Sementara itu, orang tua itu masih memikirkan alasan untuk dia melaporkan ke atasannya jika Tim Xiaoyan ini benar-benar telah mati di dalam kolam. Tetapi ketika cahaya keemasan itu menghilang dari dalam kolam, sosok Xiaoyan lalu melompat keluar dari danau emas itu terlebih dahulu. Pada saat yang sama, dia juga membawa ketiga kepala dan dia melemparkannya ke arah platform aula Xuanwu itu. Apa yang terjadi? Kenapa ada 3 potongan kepala di sini? Ucap dari orang tua itu. Pria tua itu lalu memandangi ketiga kepala itu. Dan secara alami pun dia akhirnya tahu bahwa misi pembunuhan ini adalah misi dari aliansi dewa yang telah gagal. Orang tua itu pun merasa sangat bingung pada saat ini. Manusia kejam. Orang tua itu lalu berbicara di dalam hatinya. Xiaoyan lalu menatap orang tua itu pada saat ini. Senior, apakah kamu tahu bahwa aku tidak sadarkan diri saat aku berada di dalam kolam untuk berkultivasi? Tanya dari Xiaoyan. Orang tua itu pun lalu mengangguk. Satu pertanyaan lagi. Kenapa ada orang yang bisa masuk ke sini yang berniat ingin membunuhku? Padahal tempat ini sudah dijaga olehmu. Tanya dari Xiaoyan lagi. Banyak orang yang berdiri di belakang orang tua itu. Dan semuanya mengenakan jubah biru dan putih. Ciri khas dari petugas Hongmen Star ini. Maafkan atas kelalaian kami. Aku benar-benar tidak tahu mengenai hal ini. Ucap dari orang tua itu. Xiaoyan pun tersenyum dingin mendengar itu. Dia merasa tidak percaya dengan orang tua itu sekarang. Aku tidak akan percaya itu lagi. Mengenai ini, 3 pembunuh ini tidak mungkin dapat memasuki air danau emas dengan mudah. Kecuali kau bekerja sama dengan mereka. Ucap dari Xiaoyan. Tuan, aku benar-benar tidak tahu akan hal ini. Kami akan menyelidikinya secara menyeluruh hingga kamu puas dengan hasilnya. Dan jika kamu meragukannya, maka aku khawatir kultivasi kompetisi ini akan dicabut. Ucap dari orang tua itu. Menarik, kamu telah mengancamku menggunakan kekuasaan Hongmen Star saat ini. Tetapi menurut pendapatku, kamu pasti berkomplot dengan aliansi dewa, benar kan? Ucap dari Xiaoyan. Kata-kata Xiaoyan ini membuat lelaki tua itu terpatung sesaat. Lalu sepertinya dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan bisa menebak identitas dari ketiga bayangan itu secara langsung. Orang yang sombong. Beraninya kamu berbicara buruk kepada penetua Hongmen Star ini. Sebentar lagi aku akan mengumumkan bahwa kamu telah kehilangan kualifikasi untuk mengikuti kontes alam dunia. Ucap dari orang tua lainnya. Xiaoyan pun tiba-tiba merasa sedikit gugup mendengar itu. Dan dia pun langsung bereaksi. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang berbicara kepadanya. Penetua Wudong, tunggu dulu. Ada mayat orang asing di sini. Mungkin saja kata-kata dari anak ini benar. Pada saat Xiaoyan mendengar suara itu, dia pun merasa sedikit terkejut. Karena dia ingat bahwa itu adalah suara yang membangunkannya saat dia sedang berkultivasi. Lalu Xiaoyan pun melihat ke arah sumber suara itu. Dan dia melihat ada 2 lelaki tua yang sedang berjalan perlahan menuju ke arahnya. Saat penetua Wudong melihat kedua lelaki tua itu, tiba-tiba dia menjadi sangat pucat. Dan dia gemetaran karena terkejut. Karena kedua laki-laki tua itu adalah Qianzun dan juga Zinzun. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada 3 mayat di sini? Ucap dari Qianzun sambil memandang ke arah Wudong. Dewa musim gugur. Ketika mereka sedang berkultivasi, mereka tidak tahu kapan ketiga orang ini muncul. Dan ketiga mayat ini ingin membunuh mereka. Ini hanyalah pembunuhan yang gagal. Aku juga sudah meminta maaf karena kelalaianku ini. Dan menjelaskannya untuk diselidiki. Tetapi dia malah menuduhku berkomplot dengan ketiga penyerang itu. Ucap dari Wudong. Tidak. Aku tidak bertanya tentang kronologisnya. Aku hanya bertanya, apa yang dikatakan anak ini benar? Ucap dari Qianzun. Aku tidak tahu tuan. Dewa musim gugur. Aku adalah penetua Hongmen Star. Bagaimana mungkin aku berkomplot dengan aliansi dewa untuk membunuh mereka? Ucap dari Wudong. Zinzun, apa pendapatmu tentang masalah ini? Tanya dari Qianzun. Itu sudah terjadi. Hongmen. Pastinya akan bertanggung jawab. Dan Wudong, kamu harus bertanggung jawab penuh atas hal ini. Masalah hukumannya aku serahkan kepadamu Xiaoyan. Ucap dari Zinzun.
Kemudian Xiaoyan pun memberi hormat kepada Zinzun setelah mendengar itu. Lalu Xiaoyan memandang ke arah Wudong. Saat ini Xiaoyan masih tidak tahu harus menjawab apa atas pertanyaan dari Zinzun ini. Kamu tidak perlu khawatir. Bahkan jika kamu membunuhnya, kita tidak akan pernah ikut campur tangan lagi, ucap dari Zinzun sambil memandang ke arah Xiaoyan yang masih ragu-ragu. Aku sebenarnya tidak bisa menyalahkan penetua Wudong untuk masalah ini. Mungkin saja dia benar, ini hanyalah kelalaian penetua Wudong. Soal bagaimana hukumannya, mungkin para senior lebih pantas untuk memberikannya daripada aku, ucap dari Xiaoyan dengan hormat kepada Zinzun. Saat Wudong mendengar kata-kata Xiaoyan itu, dia sedikit lega. Sebenarnya, dia benar-benar takut Xiaoyan akan membunuhnya. Baiklah kalau begitu, aku mengerti. Zinzun pun lalu mengangguk. Lalu Zinzun memandang ke arah Wudong. Lalu Zinzun mengangkat tangannya. Klik! Buah! Dengan gerakan sederhana dan tanpa menyentuhnya, tubuh Wudong sepertinya dipukul oleh sebuah tangan yang besar yang tidak terlihat. Mulutnya lalu memuntahkan darah dan terlihat sangatlah menyedihkan. Orang-orang di belakang Wudong pun semuanya tiba-tiba berlutut karena kekuatan itu. Mereka yang menonton adegan ini lalu terdiam. Kemudian Zinzun memandang ke arah Xiaoyan lagi. Apakah dengan ini kamu sudah merasa puas? Ucap dari Zinzun. Bahkan Xiaoyan sekalipun berkeringat dingin ketika dia melihat adegan itu. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan seseorang yang mempunyai kekuatan yang mengerikan seperti itu. Hei Xiaoyan, aku bertanya kepadamu, bagaimana? Apakah kamu puas? Lalu Zinzun bertanya lagi kepada Xiaoyan karena Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa saat ini. Senior. Ya baiklah, aku puas senior, ucap dari Xiaoyan. Baiklah kalau begitu. Xiaoyan pun merasa lega ternyata ada pihak Hongmenstar yang menjadi pendukungnya. Baiklah teman-teman, masalah ini sudah selesai. Aku akan mengirim penetua baru untuk bertugas di sini, ucap dari Zinzun. Lalu Zinzun pun berkata kepada Xiaoyan. Nah, sebenarnya semua hartaku ada kepadamu kali ini. Jadi, kamu harus berhati-hati dan memberikan perlawanan yang hebat jika ada sesuatu yang mengancammu, ucap dari Zinzun sambil menepuk ke pundak Xiaoyan. Apa maksudmu tuan? Xiaoyan tampak tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Zinzun. Baiklah, begini saja. Maksudku, aku berjanji bahwa Hongmen tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Dan kamu harus berjanji kamu akan memenangkan kontes ini. Dan sekarang aliansi dewa sedang memburumu. Jika kamu bisa memenangkan kejuaraan ini, Hongmen pasti akan memberimu dukungan secara penuh. Setidaknya Hongmenstar dan keamanannya pun terjamin, ucap dari Zinzun. Senior, bisakah Anda memberiku alasannya? Apa keuntunganmu jika aku memenangkan kontes ini? Tanya dari Xiaoyan. Kamu tidak perlu berpikir macam-macam saat ini. Yang jelas, dia itu bertaruh denganku bahwa kamu akan memenangkan kontes ini. Jadi jika kamu kalah, jelas dia akan berhutang banyak kepadaku. Ucap dari Kyuzun. Ya sialan, aku menjadi barang taruhan, ucap dari Xiaoyan. Zinzun pun lalu terbatuk-batuk mendengar itu dan wajahnya memerah. Itu adalah bukti bahwa perkataan Kyuzun benar-benar adanya. Ya jika kamu menang, aku akan memenangkan taruhan itu. Jadi tolong jangan kecewakan aku ya, ucap dari Zinzun. Dan ketika Xiaoyan ingin berbicara, Zinzun dan juga Kyuzun langsung pergi dari sana. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang berteriak. Saudara ke-9, akhirnya aku bertemu denganmu lagi. Ternyata itu adalah Yi Fengyu dan dia datang bersama dengan seseorang. Perkenalkan, ini adalah saudara ke-7, Rancang, ucap dari Yi Fengyu. Xiaoyan pun memberi hormat kepada Rancang. Jangan malu-malu seperti itu kepadaku, ucap dari Rancang. Yi Fengyu lalu memandangi ke arah Xiaoyan. Yi Fengyu lalu berkata, apakah kamu dalam keadaan bahaya kali ini? Xiaoyan lalu menjawab, aku diserang oleh sekelompok orang saat aku sedang berkultivasi. Untungnya aku masih selamat kali ini. Oh begitu ya, lain kali kamu harus lebih berhati-hati lagi, ucap dari Yi Fengyu. Apakah kamu sudah mendaftar? Tanya Yi Fengyu lagi. Dan Xiaoyan pun lalu mengangguk mendengar itu. Oh ya,
Sekarang ada pelelangan. Masih ada beberapa hari sebelum kontes dimulai lagi. Bisakah kita pergi bersama ke pelelangan itu? Mungkin kamu bisa mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan di sana. Kamu tidak boleh melewatkan pelelangan Hongmen ini karena ada banyak produk yang sangat bagus di sini, ucap dari Feng Yu. Mendengar itu pun, Xiaoyan lalu tertarik dan Xiaoyan pun mengangguk dengan penuh semangat. Baiklah kalau begitu, ayo kita pergi sekarang, ucap dari Feng Yu. Lalu kemudian Xiaoyan pun meninggalkan aula Xuanwu bersama Li Feng Yu. Sementara itu di kediaman aliansi dewa, Suning sedang duduk di aula. Dia sedang berbicara dengan seseorang. Yixiang, kamu benar-benar telah membuatku sedikit kecewa kali ini, ucap dari Suning. Maafkan aku tuan, ucap dari Yixiang. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan buat kalian yang suka akan alur cerita yang gue bawain ini, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Semoga sehat selalu untuk kalian sekeluarga. Assalamualaikum dan dadah.